Mimpi masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Garuda berlaga di Piala Dunia 2026 semakin nyata. Dua pertandingan krusial, tinggal menghitung hari. Australia, yang sebelumnya ditahan imbang tanpa gol di Jakarta, kini berada dalam tekanan besar, dengan banyaknya pemain inti mereka yang mengalami cedera. Sementara itu, Bahrain diprediksi bakal kesulitan saat bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, apalagi mereka sebelumnya nyaris kalah di kandang sendiri, sebelum diselamatkan oleh wasit. Di sisi lain, dengan resminya 3 pemain naturalisasi tambahan, seperti Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero, membuat mimpi timnas untuk berlaga di pentas dunia semakin terbuka lebar. Ya walaupun secara ranking di atas kertas, timnas Indonesia bukanlah apa-apa dan siapa-siapa dibandingkan Bahrain dan Australia, tapi nyatanya kemarin, Indonesia mampu mengalah Arab Saudi dengan skor telak 2-0. Itu artinya ranking bukanlah jaminan bahwa timnas Indonesia itu tim yang lemah. Serta masuknya tim penasehat baru, seperti Jordi Cruyff, kini menjadi penasihat teknis timnas Indonesia. Kehadirannya diharapkan bisa memberi masukan strategis kepada Patrick Kluivert, yang saat ini memimpin tim. Dengan tambahan amunisi ini, timnas Indonesia semakin percaya diri menghadapi 2 laga penentuan. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, hanya terpaut 1 poin dari Australia dan unggul 1 poin atas Bahrain. Targetnya jelas, mencuri poin dari Australia dan mengalahkan Bahrain, agar peluang lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Dengan materi pemain yang melimpah, Kluivert kemungkinan besar akan menggunakan formasi menyerang 4-3-3, untuk memaksimalkan potensi tim. Jika skenario berjalan sesuai harapan, maka impian rakyat Indonesia melihat tim kesayangannya tampil di Piala Dunia bisa menjadi kenyataan. Saat ini, semua tim di grup C sedang dalam motivasi tinggi. Termasuk Bahrain, meski berada di posisi kelima, peluang mereka masih terbuka lebar. Karena memiliki 6 poin, jumlah yang sama dengan Indonesia, Arab Saudi, dan Cina. Sementara itu, Jepang hampir dipastikan lolos dengan 16 poin. Dengan persaingan yang begitu ketat, Bahrain harus menghadapi 2 laga berat, melawan Jepang di Saitama pada 20 Maret, lalu menghadapi Indonesia, di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 hari kemudian. Untuk menghadapi tantangan ini, pelatih Dragan Talajik telah memanggil 26 pemain terbaik mereka, dan menegaskan keyakinannya bahwa timnya siap membuat sejarah. Mengingat, Bahrain baru saja menjuarai Piala Teluk 2025. Dengan menumbangkan tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan Oman. Percaya bahwa timnya sudah berkembang selama beberapa tahun terakhir dan kini punya mental juara. Sementara itu, Jepang hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan tiket ke Piala Dunia. Tapi Bahrain tak gentar sedikit pun, bahkan berambisi penuh, mencuri kemenangan di kandang lawan. Begitu juga saat bertandang ke Jakarta, laga melawan Indonesia akan menjadi duel panas, setelah pertemuan pertama yang penuh kontroversi. Talajik menegaskan, bahwa timnya datang bukan untuk sekadar bermain, melainkan untuk memenangkan setiap pertandingan yang tersisa. On the field under the sky so wide, we stand as one, with strength and pride, from the islands to the city's heart. Football's our passion, we'll never fall apart. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, sangat memperhatikan nutrisi para pemain. Menjelang laga penting melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menegaskan bahwa makanan, suplemen, dan pemulihan pemain harus terpantau dengan baik, agar performa tetap optimal. Bersama tim medis dan pelatih performa, Kluivert ingin memastikan para pemain mendapatkan asupan terbaik, baik sebelum maupun sesudah pertandingan.
Timnas Indonesia akan bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia pada 20 Maret 2025, lalu menjamu Bahrain di SUGBK pada 25 Maret 2025. Skuad Garuda akan berangkat ke Australia pada 16 Maret, dengan pemain yang berlaga di Liga 1 bergabung lebih dulu, sementara para pemain yang berkarier di luar negeri akan langsung menyusul di Australia. Saat ini, ada 27 pemain yang dipanggil, namun Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi masih menunggu persetujuan FIFA terkait perpindahan federasi. Dalam klasemen sementara di grup C, Australia berada di posisi kedua, dengan 7 poin, hanya unggul 1 angka dari Indonesia yang menempati peringkat ketiga. Pertemuan pertama kedua tim di SUGBK pada September 2024, berakhir imbang, tanpa gol. Ketika timnas, masih ditangani Shin Tae-yong. Dengan persaingan yang ketat, dua laga mendatang akan sangat menentukan peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rise up, Indonesia, hear the call. Together we stand, we'll never fall. On the pitch, our hearts ignite. Dua asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, dikabarkan membawa dua sosok baru, Quentin Jacoba dan Jordi Kluitenberg, dalam perjalanan mereka ke Jakarta. Jacoba sebelumnya pernah disebut-sebut akan menjadi pelatih fisik Timnas, meski sempat dibantah PSSI, sementara Kluitenberg adalah analis pertandingan di klub Serie C Italia, Triestina. Menariknya, keduanya ternyata merupakan mantan staf Kluivert saat masih melatih Adana Demirspor di Liga Turki. Jacoba berpengalaman sebagai pelatih fisik di berbagai klub dan tim nasional, termasuk Timnas Curaçao, sementara Kluitenberg memiliki rekam jejak sebagai analis video di beberapa klub Belanda. Saat masih di Adana Demirspor bersama Kluivert, mereka hanya bertahan setengah musim sebelum sang pelatih diberhentikan. Kini, setelah setahun lebih tanpa klub, Kluivert dipercaya menangani Timnas Indonesia dan berpotensi kembali bekerja dengan dua mantan stafnya tersebut. Jika Jacoba dan Kluitenberg resmi bergabung, Timnas Indonesia akan memiliki tim kepelatihan yang semakin solid. Sebelumnya, Kluivert sudah membawa Pastoor dan Lanzaat sebagai asistennya, serta mendapatkan tambahan tenaga dari Gerald Vandenburg dan Sjoerd Woudenberg. Dengan semakin banyaknya staf berpengalaman, tim Garuda diharapkan bisa tampil lebih maksimal dalam menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan awalan yang bagus sebagai klub promosi di divisi Championship, Oxford United sempat merasakan optimisme tinggi. Berkat sokongan investasi dari pengusaha Indonesia, mereka berhasil naik dari League One dan berharap bisa bersaing di kasta kedua. Namun, musim perdana ini ternyata jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Performa buruk di awal musim membuat manajemen memecat pelatih Des Buckingham pada Desember, lalu menggantinya dengan Gary Rowett, yang sempat membawa angin segar. Sayangnya, kekalahan terbaru 2-1 dari Hull City, membuat mereka turun ke peringkat 20, dengan 39 poin dari 37 pertandingan, hanya 2 strip di atas zona degradasi. Situasi semakin mengkhawatirkan, karena tim-tim di bawah mereka, seperti Derby County dan Plymouth Argyle, mulai meraih kemenangan penting. Rowett pun mengingatkan anak asuhnya, bahwa mereka kini bersaing dengan tim-tim yang berjuang mati-matian untuk bertahan. Jika tidak segera bangkit, ancaman turun kembali ke League One akan nyata. Padahal, proyek besar Indonesia di Oxford United sedang berjalan, termasuk rencana membangun stadion baru pada 2026, demi mendukung ambisi promosi ke Premier League. Jika degradasi terjadi, proyek ini tentu akan terganggu. Dengan 9 pertandingan tersisa, Rowett masih punya waktu untuk memperbaiki keadaan. Kini, yang paling penting bagi Oxford, adalah meningkatkan permainan dan memahami betapa krusialnya, setiap laga ke depan agar bisa bertahan di Championship.